Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahma, NPM 20.12.5202. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis Era Modern Dunia Islam. Di kalangan para ahli sejarah, banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan sejarah. Namun dapat penulis simpulkan bahwa pada intinya, sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis, yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan, ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Maka dari itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah, di sini telah dilakukan elaborasi dan klasifikasi atau pembagian secara garis besar. Berikut adalah uraian dari masing-masing periode atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Yang pertama ialah periode Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari hadis karena keterangan ayat-ayatnya bersifat mujmal, yang artinya global, dan am, yang artinya umum. Hadis berfungsi memberi penjelasan kepada Al-Quran. Oleh karena itu, hadis tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Hal ini berlaku sejak masa Nabi, akan tetapi dalam perkembangan kajian keduanya tidak selamanya sejalan dan seiring, terutama di daerah-daerah yang berbeda. Untuk beberapa waktu belakangan, para ulama mengatakan bahwa pengkajian hadis berkembang di India. Mereka tidak menyebut perkembangan tafsir di sana. Di Indonesia banyak kalangan mengatakan bahwa pengkajian hadis terlambat perkembangannya dibanding bidang-bidang yang lainnya, seperti tafsir, fikih, dan tasawuf. Keterlambatan kajian hadis di Indonesia berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, mulai dari awal masuknya Islam ke Indonesia sampai sekitar akhir abad ke-20. Kemudian fenomena kajian hadis belakangan menunjukkan adanya perkembangan di Indonesia, dan bahkan keadaan terkini hadis mengalami kemajuan yang pesat baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Hal ini tampak dari semakin banyaknya program studi ilmu di berbagai UIN atau IAIN di Indonesia, kurikulum dan silabusnya, serta berkembangnya judul-judul skripsi, tesis disertai dengan buku-buku dan diterbitkan tidak lagi bersifat konvensional tetapi sudah menemukan terobosan-terobosan baru dengan materi yang segar, filosofis dan sosiologis, khususnya setelah tahun 2000-an. Karena itu fenomena baru tentang pengkajian hadis di Indonesia menarik untuk diteliti, dianalisa, dan diproyeksikan ke masa depan. Berdasarkan sejarah perkembangan ilmu-ilmu hadis secara umum, sejak abad ke-10 Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah, ijtihad dalam masalah tersebut tidak di atas terhenti dan tidak ada usaha untuk mengembangkannya, kecuali ada beberapa kitab ilmu-ilmu hadis dalam bentuk syair yang merupakan susunan ulang dan syarahan tanpa ada pengembangan. Pada permulaan abad ke-14 Hijriah, para ulama hadis mulai bangkit membahas ilmu-ilmu hadis dan mengaitkannya dengan perkembangan pengetahuan modern. Sebagai akibat persentuhan antara dunia Islam dengan dunia Barat, perlunya kajian ulang terhadap proses pembakuan hadis tanpa perlu menghilangkan otentisitas spiritualitas oleh perubahan kehidupan masyarakat modern dalam era teknologi dan informasi. Ulama Timur Tengah yang tergolong tanggap akan masalah ini antara lain Al-Qasimi Mahmud Al-Tahan, Abu Suhbah Subhi Al-Salih, Muhammad Al-Azaz Al-Khatib, Muhammad Azami, Mustafa Al-Sibai, Nur al-Din Id, dan Nasiruddin al-Aban. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah menggerakkan hati umat Islam untuk mendigitalisasi kitab suci dan buku-buku Islam.
seperti Al-Quran sekarang ini sudah tersedia dalam versi digital yang dilengkapi dengan terjemahan, sound, dan tafsir dari ulama terkenal. Namun digitalisasi hadis agak ketinggalan dari digitalisasi Al-Quran. Hal tersebut antara lain mengingat hadis memiliki karakteristik tersendiri dan jumlahnya juga lebih banyak dari Al-Quran. Yang kedua ialah sejarah literasi hadis. Dalam sejarahnya hadis memang terlambat untuk dibukukan. Para ahli sejarah mencatat hadis baru seabad lebih kemudian dibukukan. Selama itulah hadis bertebaran di masyarakat Islam dan umumnya dilestarikan hanya dalam bentuk hafalan saja. Setidaknya dalam proses historiografinya, hadis mengalami beberapa periode. Dalam periode keterpeliharaan dalam hafalan hingga periode dibukukannya hadis tersebut. Pertama adalah periode keterpeliharaan hadis dalam hafalan yang berlangsung pada abad 1 Hijriah. Kedua, periode pentadwinan hadis yang masih bercampur antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabi'in yang berlangsung pada abad kedua Hijriah. Ketiga, periode pentadwinan dengan memisahkan hadis dari fatwa sahabat tabi'in berlangsung sejak abad ke-3 Hijriah. Keempat, periode seleksi kesahihan hadis, dan kelima, periode pentadwinan hadis tahzib dengan sistematika penggabungan dan penyerahan yang berlangsung semenjak abad ke-4 Hijriah. Keenam, masa pembersihan penyusunan dari awal abad ke-4 sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Terakhir, ketujuh, masa pensyarahan dan pentakhrijan dan pembahasan hadis dimulai tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebenarnya sudah terpikir untuk membukukan hadis, tetapi setelah sebulan beristikharah ia pun membatalkan niatnya dengan alasan kekhawatiran akan bercampurnya Al-Quran dengan hadis. Kemudian pada masa tabi'in banyak muncul hadis-hadis palsu di mana awal munculnya dikaitkan dengan peristiwa politik yang sering disebut sebagai Fitnatul Kubro yang diawali dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sehingga berimplikasi pada perpecahan umat Islam menjadi beberapa golongan seperti Khawarij, Murji'ah dan lain sebagainya. Dalam situasi yang cukup rumit ini, setiap golongan menggunakan dalil-dalil yang dinisbatkan kepada Nabi untuk mendukung kelompoknya. Kondisi inilah yang menyebabkan kebutuhan dan kodifikasi dan menyeleksi hadis semakin dirasakan, karena jika tidak segera diambil tindakan kodifikasi hadis, akan semakin banyak hadis palsu bercampur dengan hadis. Jadi kesimpulannya ialah perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, dan penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi, sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual, karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi ia juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Sementara dampak negatifnya ialah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.